Baru aja tadi aku dan Olivia itu nggak sengaja melihat dan mendengar langsung suatu kejadian yang men-trigger kita untuk membuat podcast episode ini. Salah satunya itu nge-mention untuk masuk aja ke join ke Telegram, ke grup Telegram, dan juga nanti ada verifikasi email saya kirimkan, dan untuk biayanya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Open bid dari harga 30 juta sampai 100 juta. Ratusan juta. Juta. Dan yang menarik adalah dia tidak menjamin kelulusan. Hal yang baru kita saksikan adalah tentang perjokian. Kita akan bahas ini selama beberapa menit ke depan bersama aku, Atala. Dan aku, Olivia. Selamat datang di salah satu segmen Pabrik Kabar, yaitu Pabrik Suara. Jadi, tadi itu gimana tuh, Liv? Boleh dong ceritain kira-kira kenapa sih kita bisa tiba-tiba turning into this tema gitu, yang sebelumnya kita nggak merencanakan tema ini gitu. Oke, jadi sebelumnya kita tuh janjian jam 1 kan, untuk nyusun skrip dengan tema yang lain. Cuma karena aku tuh orangnya dari Depok, aku orang Depok ya, jadi aku datang duluan ke suatu kafe yang emang kita udah janjian di sana. Sembari aku nunggu, aku mendengar hal-hal yang menurut aku janggal gitu guys. Kayak mereka bilang mention tentang perguruan tinggi negeri, tentang ujian mandiri, dan bahkan sampai ada seseorang di antara, jadi ada 4 orang guys, dan salah satunya itu nge-mention untuk masuk aja ke join ke Telegram, ke grup Telegram, dan juga nanti ada verifikasi email saya kirimkan, dan untuk biayanya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi seperti itu. Dan ketika lagi dengerin sendirian dan ngerasa, kayaknya aneh deh, ada kayak serasa ini apa ini, dan tiba-tiba Atta datang. Gimana tak lu mendengarnya? Jadi Alivia itu kan datang duluan tadi, jadi karena aku telat, Alivia datang 1 jam sebelum janji ketemuan kita. Janji ketemuannya gitu. Dan ketika aku masuk bersama 3 orang teman lainnya yang juga sama-sama telat kebetulan. Pas masuk, aku tuh sudah mendengar beberapa hal yang menurutku tidak wajar gitu untuk dibahas di tempat umum sebetulnya. Tapi justru itu yang menjadi pertanyaanku. Maksudnya kenapa pembahasan seperti ini, kalau memang betul ya mereka adalah penjoki, dalam tanda kutip dugaan kita adalah penjoki, kenapa mereka berani membahas hal-hal seperti ini di tempat umum? Karena hal pertama yang ku dengar adalah ketika masuk, mereka itu membahas kurang lebih seperti mekanisme cara untuk melakukan kegiatan perjokian ini. Yang dimana salah satunya itu tadi sebelumnya ada 2 orang laki-laki dewasa, bapak-bapak, dan 1 mbak-mbak seumuran kita ya. Iya, 20 tahunan lah. 20 tahunan kayak mahasiswa gitu, dan 1 lagi itu kayak masih anak SMA laki-laki. Yes, laki-laki. Di situ posisinya adalah bapak-bapak yang bersama mbak-mbak ini itu seperti menjelaskan mekanisme dan seperti sedang meyakinkan. Jadi salah satu kalimat yang aku dengar adalah, tapi nanti di hari H tenang aja, kita akan berusaha biar menyesuaikan gitu kan ya. Dan ada apa itu? Ya, kita nggak pernah tahu. Apa? Betul. Jadi ini terjadi di salah satu kafe yang letaknya nggak jauh dari tempat sekarang kita take. Betul. Ini ada di Kota Bogor, bagian barat kafenya lebih tepatnya. Dan kita mendengar obrolan itu tuh ada satu mention juga di mana dia itu ingin masuk ke kampus yang sebetulnya kampus kita ya. Betul banget, itu yang membuat ketika pertama kali mendengar, pas pertama aku masih sendirian, itu benar-benar langsung ada apa nih, mau ngapain mereka, wow. Ya, dan ternyata ketika dia sudah pulang ya, aku berusaha menyampaikan apa yang sebetulnya aku rasakan. Dan ternyata nggak sendirian yang merasakan. Tapi 3 orang temanku, termasuk Olivia yang sudah datang 1 jam sebelumnya, itu betul-betul memvalidasi kejadian tersebut. Betul ya. Dan ternyata ketika kita adain quick survey ya, tiba-tiba aja mendadak nih, karena kayaknya menarik deh kalau ini kita jadiin podcast aja gitu ya. Kita ganti temanya, tiba-tiba banget skrip yang udah kita buat itu kita ganti. Kita adain quick survey, kita tanya, apakah ada teman-teman kita yang juga pernah merasakan hal tersebut, pernah melihat atau bahkan ditawari langsung oleh penjokinya. Ya. Dan ternyata ada. Jadi based on our experience dan teman-teman kita, kita tuh mendapatkan setidaknya 2 informan. Betul. 1 informan itu berasal dari top 10 university di Indonesia, top PTN. Dan dia menjelaskan sistem perjokian ini. Di mana ternyata, Liv, sistem perjokian ini tuh nggak melulu perseorangan. Maksudnya gimana tuh? Jadi dia menjelaskan kalau sistemnya itu berkelompok.
Jadi temanku ini ditawarin untuk masuk ke dalam kelompok penjoki ini sebagai ya orang yang akan melakukan joki tersebut karena dia mempunyai pengetahuan yang lebih luas dibandingkan teman-teman yang lainnya gitu. Dan di situ dia itu berkelompok tidak hanya 1 sampai 2 orang. Kurang lebih ada sekitar 5 sampai 6 orangan itu di top 10 PTN. Open bid dari harga 30 juta sampai 100 juta. Ratusan juta? Ratusan juta. Dan yang menarik adalah dia tidak menjamin kelulusan. Kalau biasanya joki-joki ini menjamin kelulusan, dia ini nggak menjamin kelulusan. Wow. Dan setelah dianalisis ternyata itu salah satu upaya mereka, strategi, bahwasannya mereka tidak ingin mengenyampingkan juga keselamatan mereka sebagai individu atau mahasiswa yang masih terdaftar di PTN juga mungkin gitu kan ya. Sebagai mahasiswa ya? Iya, karena mereka juga masih mahasiswa aktif. Mungkin itu sih kalau dari informan yang pertama ya. Mungkin kalau Alivia pernah dengar juga ya. Tapi kamu tahu nggak sih, Tak? Sebenarnya tuh aku sempat dengar nih dari teman-teman aku, kalau misalnya ada juga penjoki-penjoki yang melakukan direct selling langsung ke peserta-peserta SNBT ataupun SNBP dan Mandiri bahkan. Jadi sebenarnya teman aku waktu kita sama-sama untuk ambis masuk PTN nih, dan kebetulan dia masih berjuang untuk masuk Mandiri karena belum berkesempatan untuk lolos di SNBT. Namun pada saat itu dia tuh sampai ambis dan masuk grup-grup Telegram yang isinya memang orang-orang ambis semua. Dan setelah pengumuman SNBT dan dia belum lolos dan dia tiba-tiba di Telegram itu dia langsung dihubungi oleh beberapa penjoki yang memang menawarkan tawaran khusus untuk orang-orang yang belum masuk ke SNBT gitu, Tak. Berarti dia memanfaatkan momen ya jatuhnya. Betul, kepada orang-orang yang memang hopeless dan bingung banget kayak, oh my god, kita belum dapat universitas, harus kayak gimana, dan disitulah para penjoki itu beraksi. Betul sekali. Betul. Dan tapi make sense ya kalau kita coba sambungin dengan apa yang tadi informan pertama kita. Itu kan sistemnya dia berkelompok dan dia tidak ingin mengenyampingkan keselamatannya. Dia tidak ingin menjamin bahwa orang yang menjoki dia itu sudah pasti lolos gitu kan. Iya. Ketika digabungkan dengan informan kedua yang mengatakan bahwa dia ini memanfaatkan momen direct selling gitu ya. Betul. Ini cukup pas. Kenapa? Karena jatuhnya mereka ini cukup cerdas dalam melakukan bisnis hitam ini. Mereka membentuk sebuah kelompok. Mereka menggayat orang-orang yang memang memiliki kemampuan lebih, pikiran lebih untuk bisa mengerjakan soal-soal yang cukup sulit ya, dengan keberadaan mereka yang juga mungkin membutuhkan gitu kan ya. Karena mereka terpaksa keadaan juga mungkin. Betul. Kebanyakan yang kita dengar dari informan pertama ini. Dan mereka melakukan penjualannya itu dengan memanfaatkan momen tertentu ke target-target yang memang mereka rasa aman. Yes, betul. Jadi nggak ke semuanya, tapi mereka melihat dulu, oh target ini ada. Pasarnya tuh target pasarnya ada. Ya. Ketika tadi Alivia mungkin bicara di dalam grup Telegram tersebut, dia tidak berhasil lolos kan. Mungkin dia cerita atau misu-misu, kan banyak kayak grup sharing Telegram tersebut ya. Betul. Dan ternyata di dalam grup tersebut bisa aja ada penjoki-penjoki yang memanfaatkan situasi. Jadi melakukan direct selling di saat momennya orang-orang tuh lagi insecure atau nggak percaya diri. Dan itu menarik sih ya. That's why mereka jadi penjoki gitu kan ya. Betul banget. Karena mereka cerdas gitu. Pemirsa Pabrik Suara, jangan melakukan hal-hal seperti demikian karena ini akan mengancam keselamatan kalian, keselamatan sang penjoki juga. Dan buat sang penjoki, tolong untuk mencari hal-hal yang sekiranya lebih bermanfaat lah. Manfaatkan kemampuan kalian untuk hal-hal yang lebih berguna, hal-hal yang lebih bersifat kebaikan gitu ya. Betul sekali. Dan juga untuk teman-teman yang emang niat untuk melakukan joki ataupun yang memang, aduh kayaknya pengen joki aja deh pas masuk PT nanti, please kalian untuk lebih dipikirin lagi karena itu akan merugikan banyak orang. Seperti Betul. itu. Mungkin itu episode kali ini, episode spesial dari segmen Pabrik Suara. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Aku Atala. Dan aku Alivia. Sampai jumpa di Pabrik Suara berikutnya. Bye.